Halo para siswa, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Riyatno dalam pelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang badan usaha milik swasta dan kelayakan usaha. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Berdoa disilakan. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, para siswa diharapkan mampu mendeskripsikan ciri, peran, dan fungsi dari BUMS. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk BUMS. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang studi kelayakan usaha. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu tentang ciri, peran, dan fungsi dari BUMS. BUMS atau badan usaha milik swasta itu badan usaha yang sepenuhnya BUMS atau badan usaha milik swasta yaitu badan usaha yang sepenuhnya kepemilikannya modalnya dimiliki oleh swasta. Dari pengertian tersebut berarti perusahaan swasta atau BUMS ini memiliki kemampuan dalam pengelolaan yang tidak tergantung kepada negara atau pemerintah. Swasta itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, terdiri dari dua yaitu swa dan asta. Swa itu artinya sendiri, asta itu tangan ya. Kalau orang Jawa sekarang ada mengambil dari kata itu asta, jadi asto ya, tangan. Asta itu tangan, swa itu sendiri, jadi menggunakan tangan sendiri, artinya tidak bergantung terhadap negara atau pemerintah. Mereka bertujuan utama adalah mencari keuntungan, tetapi juga mempunyai peranan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga sebagai penggerak perekonomian di samping BUMN. Karena BUMS juga bisa merekrut tenaga kerja, artinya membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan adanya pekerjaan, masyarakat mempunyai penghasilan. Dengan penghasilan bisa berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Berbelanjanya adalah ke pedagang, pedagang bisa belanja lagi ke produsen, dan produsen bisa kembali berproduksi. Sehingga roda perekonomian bisa bergerak, khususnya dari usaha mikro, kecil, dan menengah yang dijalankan oleh masyarakat. Bentuk-bentuk BUMS ada dua secara umum, yaitu perseorangan, badan usaha perseorangan, dan badan usaha yang persekutuan. Perseorangan berarti sendiri satu orang yang memiliki sebuah usaha, sedangkan persekutuan itu bersekutu lebih dari satu orang, minimal dua orang. Jadi secara umum ada dua, namun yang persekutuan akan ada dirinci lagi menjadi tiga, yaitu firma, CV, dan PT. Yang pertama kita membahas dulu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan itu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang, modalnya dari sendiri, dikelola sendiri, keuntungan untuk sendiri. Tetapi kalau rugi juga harus ditanggung sendiri. Itu ciri-ciri dari perusahaan perseorangan. Bidang usahanya bisa bermacam-macam sesuai dengan yang diinginkan. Di sekitar para siswa sekalian pasti bisa melihat banyak jenis usaha. Kalau yang dimiliki oleh seseorang, dikelola oleh seseorang, tanggung jawabnya sendiri, kerugian ditanggung sendiri, berarti itu termasuk bentuk perusahaan perseorangan. Bisa dilihat dalam perjalanan dari rumah sampai ke sekolah, pasti para siswa menjumpai jenis usaha semacam ini, yaitu perusahaan perseorangan. Dari kepemilikan yang sendiri itu, maka modal yang dikeluarkan tentu akan lebih terbatas jika dibanding gabungan beberapa orang atau yang disebut dengan persekutuan. Makanya jenis atau bentuk perusahaan BUMS yang kedua yaitu persekutuan yang terdiri dari firma atau disingkat FA, kemudian persekutuan komanditer atau CV. CV itu komanditer Vennootschap ya, CV ya. Kemudian ada PT atau perseroan terbatas.
Firma dan CV hampir sama, yaitu beberapa orang bersekutu untuk membentuk perusahaan, termasuk menggunakan modal dari beberapa gabungan itu. Harta pribadi juga diikutkan. Kalau firma, misalkan 3 orang bersekutu atau 4 orang menggunakan nama bersama mendirikan sebuah perusahaan, bentuknya firma. Maka ketiga orang tersebut atau keempat orang tersebut sama-sama menyetorkan modal, sama-sama mengelola usaha. Jika terjadi kerugian, akan ditanggung bersama. Jadi lebih baik dibandingkan yang perseorangan tadi, karena ada beberapa orang yang menanggung. Keuntungan juga akan dibagi bersama, modal yang terkumpul bisa lebih banyak. Hanya jika terjadi sesuatu, harta pribadi dari pemilik perusahaan ikut dijadikan jaminan. Kemudian yang ketiga, dari bentuk badan usaha ini atau yang kedua di dalam persekutuan komanditer atau CV. CV itu sama seperti firma, beberapa orang mempunyai sebuah perusahaan secara bersama, modal bersama. Hanya di dalam CV, misalkan ada 5 orang yang mendirikan sebuah perusahaan tersebut, ada orang yang menyetorkan, semuanya menyetorkan modal dari kelimanya. Dari 5 orang tersebut, ada yang hanya menyerahkan modal, kemudian diam saja tidak mengelola perusahaan, itu yang disebut dengan sekutu pasif. Dan ada yang menyetorkan modal sekaligus mengelola usaha, yaitu sekutu aktif. Sehingga ada kelemahan, orang sekutu yang aktif akan mempunyai tanggung jawab tidak terbatas dibandingkan sekutu yang pasif. Dan pengelolaan usaha tidak dilakukan oleh semua sekutu. Jadi perbedaan dengan yang tadi firma, perbedaan pokok antara firma dengan CV tadi, kalau firma sekutunya aktif semua, menyetorkan modal dan mengelola usaha. Sedangkan kalau CV, sekutunya itu ada yang hanya menyetorkan modal, ada yang menyetorkan modal juga mengelola usaha. Kemudian yang terakhir adalah bentuk perusahaan persekutuan terbesar, yaitu PT. PT atau perseroan terbatas adalah bentuk perusahaan swasta yang terbesar. Kalau materi sebelumnya tentang BUMN, perusahaan perseroan, PT-nya negara itu PT, nama di belakangnya ada persero. Kalau PT saja tidak ada perseronya berarti swasta. Di dalam perusahaan berbentuk PT, modalnya jika sudah go public akan berbentuk saham-saham. Saham-saham tersebut bisa diperjualbelikan dan dimiliki oleh masyarakat. Jika kredibilitas atau reputasi perusahaan sudah baik, maka harga sahamnya tinggi sehingga para pemilik saham tersebut akan memperoleh keuntungan yang besar. Namun jika perusahaannya, PT-nya belum go public, disebut PT tertutup. Biasanya yang dimiliki oleh beberapa orang yang sahamnya dikelola oleh orang-orang tersebut, belum diperjualbelikan. Kalau yang sudah diperjualbelikan atau sudah go public, itu disebut PT terbuka. Makanya di belakang nama perusahaan biasanya ada tulisan TBK. Itu artinya terbuka. Nah, itu adalah bentuk-bentuk perusahaan. Untuk mengetahui beberapa jenis perusahaan yang persekutuan tadi, jika para siswa membeli suatu produk yang ada kemasan, silahkan jangan hanya dibuka kemasan kemudian dibuang. Baca di dalam perusahaan tersebut diproduksi oleh perusahaan mana, sehingga akan tahu itu perusahaannya sudah go public atau belum. Minimal para siswa mengetahui, oh itu perusahaan PT-nya atau perusahaan swasta tersebut masih tertutup, PT tertutup atau sudah terbuka dari nama perusahaan tersebut. Atau kalau ingin mengetahui pembangunan jalan, biasanya ada papan nama proyek dan yang menjalankan proyek tersebut biasanya adalah perusahaan berbentuk CV. Nah, dari hal-hal yang ada di sekitar kita, para siswa bisa mempelajari badan usaha, baik yang BUMN yang pada pertemuan sebelumnya maupun BUMS yang sekarang. Itu bentuk-bentuk badan usaha. Mungkin suatu saat nanti para siswa bisa membangun perusahaan dan bisa mengelola perusahaan dari bentuk-bentuk tersebut. Terus bagaimana kalau kita ingin mendirikan sebuah perusahaan?
Ini materi yang selanjutnya yaitu tentang studi kelayakan usaha. Para siswa tidak asal mendirikan sebuah usaha atau tidak asal membuka usaha, tetapi harus terlebih dahulu melakukan studi atau dalam artian penelitian supaya usaha yang dijalankan itu bisa berjalan, bisa menghasilkan, dan bisa tetap eksis walaupun terjadi krisis. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam studi kelayakan usaha? Para siswa harus memperhatikan beberapa aspek yang harus diteliti. Di antaranya adalah yang pertama ada aspek hukum. Perusahaan yang didirikan harus ada perizinan, ada legalitas sehingga tidak sampai melanggar hukum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Jangan sampai perusahaan yang para siswa dirikan itu tidak sesuai dengan kondisi ekonomi atau kondisi masyarakat sosial di situ dan budaya di situ. Misalkan para siswa mendirikan perusahaan di lingkungan muslim, misalkan orang muslim itu, Islam itu haram untuk memakan daging babi, haram kalau menjadi najis jika bersentuhan, maka sebaiknya jangan mendirikan peternakan babi misalkan di lingkungan muslim. Itu salah satu contoh untuk memperhatikan aspek sosial dan budaya. Kemudian yang ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Apakah usaha yang akan kita jalankan ini produknya itu bisa dipasarkan? Pasarnya bagaimana? Pemasarannya bagaimana cara menyalurkannya? Misalkan produk yang dihasilkan adalah kerajinan karena kita ada di lingkungan kabupaten yang memiliki garis pantai yang panjang, ada usaha dalam mengelola kerajinan yang berasal dari laut ya atau pantai. Itu bagaimana pasarnya, bagaimana cara memasarkannya, apakah kira-kira akan laku dan mudah dipasarkan, harus diperhatikan. Kemudian juga ada aspek teknologi. Teknologi yang digunakan dalam mengelola perusahaan juga diperhatikan, masih tradisional atau sudah modern, karena akan berpengaruh terhadap modal dan keuangan perusahaan dalam melakukan produksi. Misalkan di pertanian yang menggunakan produk yang menggunakan alat-alat atau teknologi yang tradisional dengan yang modern, produknya akan berbeda hasilnya. Di antaranya adalah misalkan dalam proses penanaman yang masih manual oleh manusia, kemudian sudah menggunakan mesin. Mesin dijalankan satu manusia bisa menanam dalam luas lahan yang cukup luas ya. Sedangkan dengan tenaga manusia terbatas. Nah, itu produk yang dihasilkan akan berbeda karena akan mempunyai kecepatan produksi yang lebih efisien. Selanjutnya ada aspek manajemen. Bagaimana kita mengelola perusahaan. Perusahaan itu tidak boleh dikelola secara asal-asalan, tetapi harus menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Jadi kita tidak sembarangan mengelola perusahaan, melainkan sudah dengan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pendirian perusahaan tentang perekrutan tenaga kerja, tentang sistem gaji, tentang jam kerja, budaya kerja, kualitas produksi, kualitas sumber daya manusia, itu harus diperhatikan dan harus profesional dalam menjalankan usaha. Jangan sampai karena ketidakprofesionalan sumber daya atau orang-orang yang ada di perusahaan akan membuat perusahaan itu gugur secara perlahan. Dan yang terakhir adalah aspek keuangan. Dalam studi kelayakan ini, pengelolaan harus diperhatikan aspek keuangan. Karena uang itu ibaratnya dalam tubuh manusia adalah darahnya ya, yang bisa mengedarkan seluruh bagian dari perusahaan supaya bisa bergerak, beroperasi. Terutama pada saat pendirian, itu berarti berkaitan dengan permodalan. Nah, itu adalah aspek-aspek yang harus dilakukan studi atau penelitian. Jika dari keenam aspek tersebut ternyata bisa dilewati, hal-hal tersebut bisa dilakukan kajian dan mendapatkan hasil positif, maka usaha layak untuk dibuka atau didirikan. Tetapi jika masih belum, maka harus dipenuhi dulu aspek-aspek itu supaya bisa dijalankan. Semoga suatu saat para siswa sekalian bisa menjadi para wirausahawan atau entrepreneur dan bisa merekrut tenaga kerja sehingga bisa
menyejahterakan seluruh rakyat yang ada di sekitar kita. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian materi tentang badan usaha milik swasta atau BUMS dan juga studi kelayakan usaha. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan para siswa sekalian. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya negara kita segera terbebas dari pandemi corona. Dan semoga kita bisa kuasai ekonomi dunia. Terima kasih.